Puji nama Tuhan. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya yakin kita semua memiliki kabar yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu yang kabarnya luar biasa bisa berdiri dengan saya untuk kita bisa bersama berdoa memulai ibadah kita. Saya undang Bapak bisa berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Mari berdiri dan bersukaria, turut semua kebaikan. Marilah pandang Tuhan Raja surut, sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji Dia Sang Raja. Dan bersukaria, semua kebaikan. Marilah pandang Tuhan Raja surut, sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji Dia Sang sama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, kami datang kepada Tuhan dan membawa sebuah pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang telah turun menjadi manusia. Dan hari ini kami peringati kelahirannya. Kiranya turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah perayaan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Alkitab menjawab, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang 15, demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang
bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Amin. Tuhan berkati kita. Selamat beribadah.
kanan double. Salam senyum kanan kiri. Selamat Natal. Merry Christmas. Boleh duduk kembali. Hari ini cerah. Hari ini Tuhan memberikan kita hari yang sejuk, istimewa. Mungkin di sekeliling kita tuh masih banyak virus-virus, tapi Tuhan pasti berikan kita kesehatan penuh. Pasti Tuhan Yesus pasti kita dijaga terus. Seperti tema hari ini, kasih Allah dan keluarga. Ini kesempatan pertama kali saya sebagai WL di Natal. WL yang masih perlu belajar banyak, masih perlu ditempa, dan masih perlu bantuan Tuhan pastinya terus-menerus. Dan terima kasih untuk seluruh jemaat. Ini RBC pertama kali kita Natal bersama. Semoga kita semakin kuat, semakin bersama-sama berjalan dengan kasih Kristus. Karena saya menemukan keluarga yang indah di RBC. Saya temukan banyak ilmu-ilmu, banyak pelajaran yang saya pelajari buat hidup saya ke depannya dari saya pelayanan saat ini. Karena kasih Tuhan tuh nggak pernah habis buat RBC. Sama keluarga RBC juga kasihnya nggak pernah habis buat saya. Seorang bayi dibungkus dengan lambin dan terbalik. Seperti saat ini Tuhan lahir. Apakah kita layak? Apakah engkau sudah menyiapkan hatimu? Untuk itu mari kita siapkan hati kita, layakkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarkan firman itu menjadi pelita untuk kita. Mari kita siapkan hati. Seperti
hari ini Engkau membawa kami kembali untuk kami boleh menikmati bagian anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Bapa, sudah kesekian kalinya kami merayakan hari kelahiran Tuhan. Sejak kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi dan bertemu dan Engkau menyelamatkan kami, sampai hari ini Engkau tetap sama. Kasih-Mu tidak pernah berubah, kuasa-Mu tidak pernah berubah, dan kemuliaan Tuhan itu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami umat-Mu, manusia yang berdosa yang harusnya binasa, tapi Engkau datang dalam rupa manusia, dalam daging sama seperti kami manusia, supaya Engkau ketika lahir ke dunia ini dapat merasakan betapa susahnya hidup sebagai insan manusia. Di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi bersama-sama, kami rindu sore ini Tuhan, di hari yang istimewa, di hari yang diwarnai dengan sukacita dan kebahagiaan, kami mau dengar sabda-Mu Tuhan. Kami mau dengar pesan Natal. Kami mau dengar apa yang menjadi kehendak Allah di hidup kami, sementara kami hidup di tengah-tengah dunia yang hari-hari ini harus berjuang menghadapi pergumulan dan tantangan yang tidak mudah. Kami tahu semua karena kehendak Allah, bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Karena itu kami mengizinkan untuk Engkau terus bekerja di hidup kami, menguasai kehidupan kami, menguasai ruangan ini, menguasai pikiran kami, hati kami. Dan biarlah pengurapan yang baru ada pada kami semua, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah pengurapan yang baru itu melawat kami, memberkati kami semua, sehingga sore ini sungguh-sungguh kami diberkati oleh Tuhan, dikuatkan, dinasihati, ditegur, dan kami siap terbuka dengan sabda Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang sempurna, Bapa yang baik. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang banget bisa bersama-sama dalam ibadah perayaan Natal pada sore ini. Ini adalah Natal pertama RBC. Amin. Ini adalah Natal pertama kita, dan ini biarlah menjadi Natal yang akan membawa kita dalam sebuah perjuangan yang Tuhan izinkan harus kita lewati bersama-sama. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama merenungkan dari topik yang kita akan bersama-sama pahami, bersama-sama pikirkan, bersama-sama renungkan, dan kemudian bersama-sama kita menjadi pelaku dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul khotbah saya pada hari ini adalah Natal. Itu adalah kasih Allah yang hadir dalam keluarga. Mari kita ucapkan bersama-sama, Natal adalah kasih Allah yang hadir dalam keluarga. Lebih dahulu kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang 25. Bisa dibuka HP, tapi kalau Bapak Ibu tidak bawa Alkitab, tidak bawa HP, bisa perhatikan di depan, karena detail dari semua bahasan yang saya khotbahkan hari ini sudah saya siapkan semua di slide khotbah. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata,
Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sebab anak yang dari kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat yang 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan kepada Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, yang mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yesus yang artinya juru selamat. Yesus yang artinya penyelamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kasih Allah, maka di awal ini saya mengatakan bahwa Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, itu merupakan perwujudan kasih Allah kepada siapa? Kepada kita semua, kepada manusia, kepada orang yang dikasihinya. Itu Natal, perwujudan kasih Allah kepada manusia. Kalau kita perhatikan di Alkitab, bagaimana Allah itu dengan sungguh-sungguh, dengan berbagai inisiatif untuk mengembalikan posisi Allah di hadapan manusia, atau manusia di hadapan Allah yang memang sudah dicemari oleh dosa sejak ketika mereka jatuh dalam dosa. Allah menggunakan berbagai macam cara untuk supaya posisi manusia itu dapat kembali baik antara Allah dengan manusia. Sama seperti ketika Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka punya hubungan, punya relationship yang baik. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita perhatikan dari kitab Perjanjian Lama, melalui hukum Taurat, melalui para nabi, melalui orang-orang yang memang diharapkan oleh Allah supaya dapat mengembalikan posisi manusia itu kepadanya, tetapi tidak ada satu orang pun yang dapat mengembalikan posisi manusia di hadapan Tuhan. Sampai Allah kemudian berinisiatif, dia turun sebagai manusia yang hadir sebagai bayi mungil di palungan, yang kalau kita perhatikan bersama-sama dalam kitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama kitab Maleakhi menuju Perjanjian Baru kitab Matius, ada gap di mana masa kegelapan. Allah berhenti berbicara, Allah tidak menyampaikan inisiatifnya, rencananya kepada manusia lewat nabi dan sebagainya, sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal. Karena kegelapan itulah manusia tidak siap. Karena kegelapan manusia tidak ngerti bahwa ternyata Mesias, Juru Selamat, bayi yang lahir itu adalah wujudnya manusia yang lahir di kandang. Bukan seperti bayangan mereka, Mesias, bala tentara yang menjadi panglima yang akan menyelamatkan orang-orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Ternyata ada bayi mungil kecil. Tapi kalau kita perhatikan bersama-sama, bagaimana Allah berinisiatif supaya kembali posisi manusia dengan Allah ada hubungan relationship yang baik. Dan hanya lewat Tuhan Yesus Kristus, maka kasih Allah
itu diwujudkan nyata dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga ada banyak sekali perubahan yang terjadi. Perhatikan baik-baik, dalam bacaan kita hari ini saja kita menemukan bagaimana terkejutnya Yusuf yang harus menggenapi rencana Allah dalam hidup manusia. Bagaimana Maria yang kalau kita perhatikan secara komprehensif, secara menyeluruh, maka sebetulnya Maria pun tidak siap untuk dipakai oleh Allah menjadi alat bagi tangan kepanjangan untuk menyampaikan rencana Allah dalam kehidupan manusia, supaya kasih Allah itu hadir dalam kehidupan manusia. Yang tadinya Yusuf dan Maria itu sudah punya planning yang baik karena mereka bertunangan. Ya, tunangan dalam masa itu dalam budaya Yahudi ada 2 kali, yaitu yang pertama anak-anak yang dipertunangkan oleh orang tua mereka. Misalnya saya punya anak kecil bernama A, laki-laki, dan ibu bapak punya anak kecil perempuan bernama C atau B, begitu ya. Saya dan ibu atau bapak bersepakat nanti ke depan menikahkan anak kita, maka itu sudah diperjodohkan dan disebut tunangan. Dan masa tunangan yang kedua adalah masa tunangan Yusuf dan Maria ini. Yusuf dan Maria ini masa tunangan yang memang sudah siap untuk menikah, sekalipun mereka belum hidup satu rumah. Saya mencoba membayangkan bagaimana Yusuf sebagai laki-laki memplanning, mau punya anak berapa, mau tinggal di mana, di rumah mertua indah, mau usaha apa, mau honeymoon di mana, sudah dibayangkan sedemikian luas begitu. Tapi ternyata rencananya itu berubah semua. Berubah oleh karena apa? Dia harus menggenapi rencana Allah dalam kehidupan manusia. Mereka dipakai untuk apa? Untuk menjadi sarana hadirnya kasih Allah yang sempurna dalam kehidupan manusia. Hal itu yang saya namakan perubahan drastis yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Sekalipun demikian mereka tetap berbahagia karena memang berita Natal itu berita membahagiakan. Dan Alkitab yang dikatakan oleh kitab Lukas dalam pasal yang kedua ayat 10 sampai 11 mengatakan begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Karena apa? Hari ini telah lahir bagi kita semua juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini itu lahir juru selamat. Perwujudan apa? Kasih Allah membawa sukacita yang besar dalam kehidupan manusia. Sukacita inilah yang Allah ingin tawarkan, sampaikan, dan pertama kali bukan hanya secara pribadi personal kepada Maria dan Yusuf, tapi hadirnya kasih Allah Natal itu sampaikan, hadir di tengah-tengah keluarga. Di tengah-tengah keluarga, Yusuf dan Maria meresponi kasih Allah yang hadir dalam hidup mereka. Yusuf dan Maria meresponi kasih Allah yang hadir bukannya di hidup mereka, tapi di keluarga mereka nanti. Kalau bicara tentang hidup mereka berarti personal, secara pribadi. Yang saya katakan tadi, mau tinggal di mana. Sebagai laki-laki, ya, sebagai laki-laki ketika menikah harus punya rencana planning dan sebagainya. Paling tidak rencananya mau tinggal di mana, punya rumah, mau punya anak berapa, 3, 2, harus dibicarakan. Dan saya yakin Maria dan Yusuf juga sudah melakukan itu, membicarakannya. Tapi itu dikuburkan dalam demi rencana Allah yang mulia itu. Itu yang saya katakan, Yusuf dan Maria
meresponi kasih Allah yang hadir dalam hidup mereka. Bukan hanya itu, tapi Yusuf dan Maria meresponi kasih Allah yang hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Di tengah-tengah keluarga yang mereka sedang impikan dan bangun. Yang tadi saya katakan di awal, mereka punya impian yang besar, punya planning, tapi harus dikumpulkan dalam demi rencana Allah digenapi dalam kehidupan manusia. Kalau sebagai anak Tuhan yang berpikir seperti ini, kalau seandainya Yusuf dan Maria nggak mau, kira-kira pakai siapa gitu ya? Kalau di Jawa mungkin pakai Pak Ju, Pak Yu, Pak Ju, Pak Jo dan Buyem gitu ya. Tapi itulah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita perhatikan sekarang. Kalau kasih Allah itu hadir dalam kehidupan manusia, dalam keseluruhan, dalam hidup keluarga kita, maka sebetulnya perhatian dan pertanyaan kita adalah, ketika kasih Allah hadir dalam keluarga, apa yang terjadi? Jelas akan ada banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Jelas itu. Saya yakin ketika Anda pertama kali sungguh-sungguh mengenal dan merasakan bagaimana sentuhan kasih Allah melawat hidup dan hati kita, cinta mula-mula yang menggebu-gebu itu, inginnya ke gereja, terus inginnya beribadah, terus inginnya pelayanan, ingin terus gitu. Sama seperti ketika kita jatuh cinta. Siapa yang pernah mengalami jatuh cinta? Bapak Ibu pernah mengalami jatuh cinta? Kalau kita nggak diapelin saja, telat aja begitu. Kamu itu kok telat terus ya? Padahal disengaja telat. Ya, kalau bagaimana? Biasa saja. Ada sesuatu yang lama seperti itu. Saya masih mengingat, saya tinggal di gereja lama kita dengan Pak Yohanes. Waktu itu saya belum menikah, Pak Yo juga belum menikah, masih PDKT. Ya, masih PDKT. Karena itu menikahnya duluan dia, karena anaknya juga sudah kuliah, anak saya baru SMA begitu. Anaknya dia 2, anak saya 1. Bukan ada hubungannya gitu ya. Saya mengamati begitu, bagaimana orang yang jatuh cinta. Ya, bagaimana orang yang jatuh cinta itu betul-betul punya skala prioritas. Setelah pekerjaan semua diselesaikan, ya termasuk dengan saya begitu di gereja. Tiap sore saya amati Pak Yu itu selalu apel. Tiap sore loh. Tiap sore. Gak tahu kalau itu waktu itu Bu Rahmi diapelin, senang atau tidak? Pasti senang ya. Senang gitu. Senang banget gitu ya. Senang. Apel. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, itulah cinta mula-mula. Nah, ketika ada banyak sekali perubahan, progres yang macam-macam gitu. Tapi hari ini kita akan belajar, ketika kasih Allah dalam bentuk Yesus lahir di tengah dunia, Natal itu hadir dalam keluarga kita, apa yang terjadi? Dari bacaan ini paling tidak ada 2, tapi 2 itu nanti kita akan ada beberapa implikasi, ya. Ada beberapa implikasi yang akan masuk buat kita. Yang pertama, tentunya kalau kita mengizinkan kasih Allah hadir di tengah keluarga kita, maka yang pertama yang terjadi yang tidak boleh tidak adalah kita akan menikmati keselamatan. Katakan amin. Keselamatan. Amin. Kalau kita selamat, satu orang selamat dalam keluarga, berdoalah, yakinlah seluruh keluarga akan diselamatkan. Masih ingat cerita kepala penjara di Filipi? Ketika kepala penjara Filipi itu ketahuan bahwa ada gempa bumi dan Paulus serta Silas dikirain melarikan diri, ternyata masih ada di situ. Mereka kepala penjara di Filipi itu berusaha untuk mau bunuh diri, tapi Paulus jangan, sampai kemudian diselamatkan. Dan hari itu terjadi keselamatan karena satu orang diselamatkan
seluruh keluarga diselamatkan. Perhatikan ayat yang ke-21 ini. Ini ayat bukan hanya untuk perorangan, tapi universal. Siapa saja yang mau menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti diselamatkan. Ia, Maria, akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus, Juru Selamat. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Coba bayangkan dan perhatikan baik-baik. Kalimat ini diucapkan kepada Yusuf dan juga kepada Maria. Bayi yang akan dilahirkan dalam keluarga mereka itu akan menjadi penyelamat, tapi akan menjadi penyelamat untuk menebus dosa umat manusia. Dosa umat manusia. Baru lahir, tapi pikirannya sudah jauh ke depan. Maria dan Yusuf tidak pernah tahu akan terjadi penyaliban untuk anaknya. Gak pernah tahu. Tapi di pikirannya, di hatinya ketika mendengar berita ini, saya yakin mereka bingung, mereka gelisah, mereka galau, mereka takut. Dan kalimat yang mengatakan menyelamatkan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Kelahiran Kristus, bayi mungil di Bethlehem dalam keluarga Maria dan Yusuf menyelamatkan. Dan orientasi Natal bukan hadirnya Juru Selamat di Bethlehem di palungan itu, tapi keselamatan di atas Golgota, disalibkan Yesus Kristus itu untuk apa? Menebus dosa umat manusia. Dan kalau bicara tentang keselamatan dalam kehidupan keluarga, bukan hanya ketika kita mati selamat hidup kekal, enggak. Tapi sekarang ini kita menikmati keselamatan ketika kita percaya kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Saya telah menyaksikan dalam khotbah kemarin. 2 minggu yang lalu saya menyaksikan teman kita, pemilik ruko yang tempat kita beribadah, satu keluarga kena COVID. Mereka percaya kepada Kristus, tapi hari itu saya ajak mereka tiap malam selama kurang lebih 14 hari untuk berdoa, memohon kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan supaya kesembuhan terjadi. Dan dalam waktu tempo yang memang ditetapkan oleh rumah sakit, sembuh. Mereka hari ini sekarang sudah bisa bersosialisasi di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Sembuh. Oleh karena apa? Percaya. Karena itu keselamatan bukan hanya untuk yang akan datang ketika kita mati masuk surga. Enggak. Tapi keselamatan itu bicara tentang hari ini, di kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menyelamatkan, kata kuncinya adalah percaya. Dia membebaskan. Yesus hadir di tengah dunia, di tengah keluarga, membebaskan. Membebaskan apa? Banyak hal. Terutama adalah cengkraman dari segala bentuk dosa yang mengikat. Mengamankan, safety. Kalau bicara safety, perlindungan, ya, saya senang sekali ketika main ke rumahnya Pak Kris, selalu ada alat-alat safety, penyelamat kebakaran begitu. Beberapa kali saya tanya fungsinya untuk ini apa dan sebagainya kepada beberapa orang yang jadi pegawai beliau. Oh, ternyata bagus gitu ya. Dan fungsi menyelamatkan seperti itu.
Tapi bukan hanya itu ternyata. Yesus hadir ke tengah dunia bukan hanya membebaskan, mengamankan, tapi kata menyelamatkan dalam teks aslinya itu juga bicara tentang melestarikan. Dan menyelamatkan dalam teks aslinya bukan hanya melestarikan, tapi juga ternyata menyembuhkan. Menyembuhkan. Makanya ketika kita meyakini bahwa bilur-bilur Kristus itu menyembuhkan, itu memang fungsi dan hadirnya penyelamat Yesus Kristus yang kita peringati hari ini lahir. Dan orientasinya bukan hari ini saja, tapi peristiwa di Golgota, hancurnya sang penyelamat itu, tubuh penyelamat itu, hancurnya tubuh, kaki, tangan, punggung, kepala. Oleh karena apa? Oleh karena dia harus menanggung derita, disalib, dipukul, dicambuk, ditikam, dipaku, sakit. Tapi itu semua dilakukan untuk anaknya. Siapa? Kita semua yang mau percaya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Lalu implikasinya buat kita apa? Mau tidak mau, keluarga kita semua harus siap untuk menggenapi atau menjadi sarana penggenapan janji Allah tentang keselamatan. Kalau ada di antara kita yang hari ini ada keluarga, salah satu anggota keluarga yang belum dalam Tuhan, Anda wajib untuk menyampaikan siapa Kristus itu buat saudara, yang telah mengubahkan hidup kita, yang telah menjadikan kita baru, yang telah menjadikan kita berfungsi dalam tubuh Kristus. Dan ini sarana. Kalau bicara sarana, kalau itu maka kita perlu perhatikan Maria dan Yusuf. Di awal saya mengatakan Yusuf dan Maria menguburkan impiannya untuk sementara. Untuk apa? Menggenapi rencana Allah di tengah-tengah keluarganya. Dia siap menanggung resiko dari keputusan yang harus diambil. Ketika apa? Ketika ia mengiyakan rencana Allah dalam hidup Maria dan Yusuf. Sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, di ayat tadi saya mengatakan, kita baca bahwa Yusuf akan menceraikan Maria itu dengan diam-diam, karena dia gak mau membuat malu Maria. Tapi ternyata ketika dia mau menceraikan Maria, malaikat datang dalam mimpi. Tidak boleh kau menceraikan, karena anak yang dikandung oleh Maria itu dari Roh Kudus. Dan kalau kita perhatikan dari Roh Kudus, Alkitab diam dan memberitahu apa-apa tentang itu. Tapi itu yang terjadi. Ada pembuahan secara biologis yang terjadi, yang bukan karena campur tangan benih laki-laki, tapi karena Roh Kudus. Dan mereka menanggung resiko. Apalagi Maria. Maria tunangannya aja belum sah, belum dinikahi oleh Yusuf, tiba-tiba perutnya membesar. Kalau sekarang wanita perutnya membesar mungkin masih biasa dalam strata status sosial sekarang. Tapi zaman 20-30 tahun yang lalu begitu ya, kalau ada di kelompok masyarakat yang tiba-tiba wanita perutnya membesar, pasti dikucilkan. Dalam budaya Yahudi, bukannya dikucilkan, tapi dirajam batu. Yang paling gak enak itu diomongin. Bisikin. Itu lo tetangga kita yang satu itu lo. Gak bersuami kok tiba-tiba melentong perutnya. Dan melentongnya kenapa? Ketusuk apa? Ini yang diomongin banyak tetangga. Dan itu Maria ingin menghadapi itu. Tapi dia gak ambil pusing, yang mengiyakan rencana Allah. Ini sarana. Dan keluarga kita semua harus mengikuti itu. Dia siap menjadi rencana atau sarana Allah yang dipakai oleh Allah untuk menggenapi rencana Tuhan di hidup manusia supaya diselamatkan. Kita
tugas keluarga secara holistik, ya, punya tugas yang luar biasa, ya. Mandat ilahi yang harus dilakukan oleh keluarga, menaklukkan bumi, berpuasa, beranak cucu, bertambah banyak dan penuhi bumi. Ketika anak-anak lahir itu harus meneruskan keturunan ilahi, mengenal Tuhan. Makanya ketika kita punya anak harus dibawa kepada pengenalan akan Kristus. Makanya di awal tadi saya mengatakan bahwa tugas keluarga menjadi sarana supaya seluruh keluarganya mengenal siapa Kristus Juru Selamat itu. Paling tidak anak-anak, keluarga, calon mantu, menantu, bahkan orang yang tinggal di keluarga kita yang kita sebut sebagai asisten rumah tangga, paling tidak mereka telah mendengar siapa Kristus Yesus buat kita. Mau diterima atau tidak terserah, yang penting kita sudah menyampaikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal itu berbicara menjadi saksi. Jadi ketika kasih Allah itu hadir di tengah keluarga kita, maka keselamatan, kepastian hidup kekal itu kita miliki. Tapi keselamatan bukan hanya ketika kita mati, tapi keselamatan hari ini ada kesembuhan, ada perlindungan, ada pertolongan Tuhan di kehidupan kita. Yang kedua, ketika kasih Allah hadir di tengah keluarga, yang kedua dan yang terakhir, ya, cepat khotbahnya karena memang ibadah saat ini tidak boleh lama-lama. Kemenangan. Ketika kasih Allah hadir di tengah keluarga kita, akan terjadi kemenangan. Amin. Kemenangan. Kemenangan. Mari perhatikan ayat ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. God with us. Allah bersama dengan kita. Allah menyertai kita. Karena itu ketika dia Immanuel, ketika dia menyertai kita, ketika Allah bersama-sama dengan kita, kita nggak boleh takut. Karena apa? Selalu ada Allah yang Immanuel menyertai kita. Cuman jangan takut hari ini tidak boleh sembrono. Jangan takut hari ini tidak boleh kemudian kita was. Kata Pak Iyar gak takut, aku gak takut virus COVID-19. Makanya aku gak pakai masker. Kemana-mana gak pakai masker. Itu gak bijaksana. Itu bukan anak Tuhan. Ya. Mungkin kita mengatakan, oh aku sudah punya karunia bahasa roh, aku bisa berbahasa roh, bahasa roh dan sebagainya. Tapi kita nggak bijaksana. God with us yang mengajarkan kepada kita untuk tidak takut, memberi pelajaran kepada kita supaya kita juga punya pikiran yang bijaksana, hati-hati. Tapi itu jaminannya kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bicara tentang itu dan perhatikanlah kehidupan kita hari ini. Ketika kita memulai RBC Februari yang lalu, tidak ada satu orang yang tahu bahkan akan terjadi COVID-19 yang marak, yang ibadahnya secara online. Ada banyak gereja-gereja yang hari itu, yang hamba Tuhannya, yang hidup dari persembahan jemaat, mereka betul-betul kebingungan. Waktu itu saya masuk pelayanan di Morris. Kami pelayanan di Morris online, tapi uang yang ditransfer itu bukan untuk seseorang. Kami kumpulkan, kami bagikan kepada hamba-hamba Tuhan di kota Semarang ini. Tidak pernah dikasih tahu, tidak pernah diekspos, tapi itu yang kami lakukan pada masa itu. Untuk siapa? Untuk hamba Tuhan yang sedang kebingungan mau bayar sekolah anak, mau bayar listrik. Banyak beberapa dari antara mereka yang
kebingungan dan listriknya dicabut oleh PLN. Tapi kami di Morris lakukan itu. Kita nggak pernah tahu. Tapi ternyata di RBC tidak pernah mengalami kesusahan yang seperti itu ya. Bahkan berkatnya itu berbual-bual. Amin. Saya itu baru berpikir dengan Gus Slamet, kalau kita nanti bikin gereja sewa kursi ya Mas Yeri ya. Ternyata hari berikutnya saya dipanggil, Mas ada berkat, tolong ini dibelikan kursi sebanyak uang ini ya. Saya bingung ya sambil Santika itu jalan-jalan di Bandung, bukan jalan-jalan dingin, karena mau studi, karena belum ada alat drum. Dia berpikir kok mahal yo, drumnya sampai puluhan juta gitu. Tapi saya dengan Mbak Santi itu sudah mobile di Kota Semarang, cari yang second. Cari yang second supaya bisa digunakan. Ternyata enggak, oleh Tuhan kehendaknya berbeda. Jangan beli second. RBC kok beli second, beli baru. Dan sampai hari ini ketika saya dibawa teman-teman RBC jemaat, tapi kita nggak punya apa-apa loh Om Yeri, kita nggak punya apa-apa loh. Saya juga bingung ketika hari Kamis itu 3 pilihan yang harus saya pilih. Yang pertama, hari Sabtu kita rame-rame artinya rame-rame gitu ya, nggak tahu demo apa rame. Tapi yang kedua kalau Pak Yeri ada di situ, kami mundur, kami cari gereja sendiri-sendiri. Yang ketiga, kalau Pak Yeri bersama dengan kami mundur, kita buat gereja. Tapi hari itu kami bingung, malam itu jam 8:30 di rumah Pak Kris, bingung, betul-betul bingung. Tapi hari itu saya katakan pada istri saya, Kak saya rame-rame, yang ketiga, pilih yang ketiga. Tapi kami tidak punya apa-apa loh Pak Yeri. Kita mulai dari nol. Gak ada apa-apa. Tapi hari ini Tuhan berkati RBC. Amin. Tuhan berkati RBC berbual-bual. Betul berkatnya berbual-bual. Rehoboth itu berkatnya berbual-bual. Pernahkah kita berpikir di ibadah tempat yang nyaman seperti ini? Enggak kan? Tapi ternyata kita bisa bayar bukan karena gagah seseorang, tentu enggak, tapi oleh karena kemurahan Tuhan yang memang dari awal Allah mengendaki bahwa Dia Immanuel. Dan implikasinya buat kita, jangan takut, sebab Allah selalu Immanuel menyertai kita. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan sekalipun susah. Allah turut bekerja, adalah Allah yang Immanuel, yang akan menguatkan kita, memberkati kita sekalipun mungkin usaha kita sedang sepi, sedang lesu. Jangan lupa bahwa Allah turut bekerja. Dia Immanuel, God with us. Dia bersama-sama dengan kita, memampukan kita semua. Perhatikan ucapan malaikat kepada Zakaria, kepada Yusuf, kepada Maria, dan kepada para gembala. Selalu diucapkan dengan kalimat don't worry, jangan takut. Jangan takut. Kepada Zakaria, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai siapa? Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Yang kedua, kepada Yusuf dalam mimpinya, jangan takut engkau, hai Yusuf, mengambil Maria sebagai istrimu. Kepada Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Kepada para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku beritakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi jangan takut memberikan kepada kita keyakinan bahwa Dia adalah Allah yang Immanuel. Dan legitimasinya Allah buat kita telah disampaikan dalam peristiwa Natal. Kepada Zakaria, kepada Yusuf, kepada Maria, kepada para gembala, jangan takut menghadapi apapun dalam kehidupan kita. Implikasi yang kedua, kemenangan buat kita, keluarga, harus
berani dengan tantangan dan pergumulan yang harus dihadapi supaya rencana Allah itu digenapi. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Natal jangan pernah berpikir jauh dari tantangan. Natal justru itu ada banyak sekali tantangan di situ. Ya. Yusuf dan Maria siap menanggung resiko dan tantangan itu dia harus dihadapi. Dirajam, dikucilkan, disalah sangka, bahkan dipermalukan. Itu yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Tapi itu tantangan yang harus dihadapi. Dan bukan hanya itu saja, pembunuhan massal yang terjadi di Mesir, yang adalah Herodes melakukannya. Tantangan menghadapi siapa? Menghadapi Herodes. Herodes itu adalah gambaran hidup dari orang yang memiliki karakter yang buruk dalam hidupnya. Karakter Herodes itu apa sih? Perhatikan sikap dan hati Herodes. Dia licik, arogan, marah, hatinya penuh muslihat. Dan hari-hari ini ada banyak orang-orang yang kita jumpai. Dan orang-orang sulit yang sekarang ini pun mungkin ada bersama-sama di masyarakat yang kita jumpai. Ada licik, ada yang arogan, marah, dan hatinya dipenuhi dengan ibu muslihat. Ini orang-orang sulit, dan itu tantangan di sekitar kita dalam kehidupan kita sekarang ini. Tapi mari bersama-sama kita belajar. Untuk apa? Menghadapi, karena seringkali kita diperhadapkan orang-orang sulit yang seringkali kita temui. Sulit diajak kerjasama karena arogan, sulit diarahkan, sulit untuk diajak bicara, dan sebagainya. Kalau di antara kita, suami istri kita sudah mulai diajak sulit bicara, berarti tanda-tandanya kita sedang menghadapi tantangan. Itu ada Herodes di dalamnya. Herodes kan laki-laki, saya wanita Pak, enggak. Tapi bukan itu sifatnya, gitu ya. Sifatnya. Mari kita belajar. Tapi itu yang terjadi. Kemenangan untuk ada perubahan karakter di tengah-tengah kehidupan kita, dalam keluarga kita, bahkan kita secara pribadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga, kepala keluarga, suami, dan sebagai istri dan sebagainya. Maka kita perlu belajar untuk tidak menjadi orang-orang sulit buat orang lain, bahkan orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Bagaimana menghadapi orang-orang sulit seperti Herodes? Yusuf dan Maria dipimpin oleh Tuhan untuk menghadapi dan bertindak, dan Tuhan memampukannya. Perhatikan ketika mereka kebingungan dan mereka harus pergi. Untuk apa? Untuk sementara mengungsi ke Mesir, supaya Yesus tidak terkena pembunuhan massal. Dan Herodes melakukan itu karena memang sudah dinubuatkan terjadi ratapan Rahel dan Lea, gambaran dari wanita-wanita Israel. Yusuf dan Maria membawa Yesus kecil itu ke Mesir. Setelah Herodes mati, baru kembali ke Bethlehem dan mereka tinggal di Nazaret. Kalau kita perhatikan, bukan hanya itu saja sebetulnya. Ketika Kaisar Agustus mengumumkan akan ada pendaftaran sensus penduduk, Maria sudah hampir 9 bulan 10 hari mendekati mau melahirkan. Dan Yusuf sudah berpikir taat sebagai warga negara, aku akan ikut sensus. Maka dia datang ke Bethlehem karena dia berasal dari Bethlehem. Tapi perhatikan, jalan dari Nazaret ke Bethlehem itu jauh. Belum seperti sekarang. Sekarang itu bisa naik pesawat, naik mobil dan sebagainya, cepat. Tapi naik keledai, bayangkan perutnya besar, naik keledai, ya pasti goyang begitu, wah sakit begitu ya. Tapi itulah istimewanya wanita. Ya, wanita itu diciptakan luar biasa. 9 bulan 10 hari membawa anak dalam perut itu kemana-mana. Berat loh. Berat ya Mbak Santi ya? Oh enggak? Makanya mau menikah lagi. Berat ya. Belum sakitnya di sini dan sebagainya, sudah dipijit kakinya. Sakit Mas, minta
minta yang lain, minta kepalanya, baru dipegang, yang lain serba salah begitu, mau minta ini dan sebagainya yang terjadi. Tapi itu dirasakan, tapi wanita yang namanya Maria ini bersama-sama dengan Yusuf, tantang itu dihadapinya. Supaya apa? Ada banyak orang-orang mengalami kemenangan. Natal adalah kasih Allah yang diwujudkan di tengah-tengah keluarga. Supaya apa? Ada perubahan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah keluarga kita ada keselamatan. Keselamatan bukan hanya ketika kita mati masuk surga, enggak. Tapi keselamatan hari ini, kesembuhan, pertolongan, perlindungan, ekonomi diberkati oleh Tuhan. Berkat yang berbuah-buah. Tapi yang kedua, Natal, kasih Allah yang hadir dalam tengah keluarga akan memberikan kepada kita bukan hanya keselamatan, tapi juga kemenangan. Kemenangan menghadapi tantangan persoalan dalam keluarga, tantangan menghadapi orang-orang sulit, sifat-sifat Herodes yang sering kali kita temukan di tengah-tengah dunia ini. Mungkin itu suami kita, mungkin itu istri kita, mungkin anak kita. Tapi harus belajar untuk memahami bahwa Allah turut bekerja. Maria dan Yusuf menghadapi tantangan itu demi rencana Allah. Dan dia menang. Dia menang. Dan hadirnya Kristus di tengah dunia, yang hari ini kita peringati kelahirannya, membawa sukacita karena ada keselamatan, membawa sukacita sedunia karena ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saya ulangi, sama-sama. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Saya mengajak untuk kita mengambil waktu teduh kita bersama-sama sebelum kita menyelesaikan ibadah dan perenungan kita malam ini. Ingatlah bagaimana cinta Tuhan, kasih Tuhan yang mula-mula yang disampaikan dalam keluarga kita. Kita berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di situ ada kebahagiaan, ada sukacita karena kita mengalami keselamatan, karena kita mengalami kemenangan. Dan biarlah kita menikmati hari ini. Sukacita itu ada di tengah-tengah kita dan keluarga. Wajib menjadi sarana untuk sampainya berita keselamatan, sampainya berita kemenangan itu kepada mereka yang belum di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat RBC yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungkan baik-baik. Berapa lama kita menjadi orang Kristen? Lalu berapa orang yang kita pernah bawa kepada Kristus?
Mungkin ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin itu rekan kerja kita, kolega kita, teman kantor kita. Mungkin itu juga asisten dalam rumah tangga kita. Hari ini berita itu harus sampai kepada mereka yang belum di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya fungsi Kristus yang hadir dalam keluarga kita, yang menerangi keluarga kita, yang dulu kita hidup dalam kegelapan, tapi ada terang Kristus yang bersinar, wajib kita sampaikan kepada mereka. Bapak, terima kasih untuk pesan Natal yang Tuhan sampaikan kepada kami. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami semua dengan kasih setia dan rahmat-Mu yang baru, yang memampukan kami Tuhan, supaya kami boleh melihat kuasa Tuhan nyata di hidup kami, kuasa Tuhan nyata di keluarga kami. Karena itu kami mengimpikannya, supaya Kristus betul-betul nyata di hidup kami, membawa perubahan besar. Ada terang dalam hidup kami, ada terang dalam rumah tangga kami, di pekerjaan kami, di studi kami, di studi anak-anak kami. Bahkan progres ke depan untuk rumah tangga yang akan kami bangun, usaha yang kami akan bangun dan kami rindu dan kami kerjakan. Kami berdoa, Engkau hadir di situ, menyelamatkan, memberikan kemenangan buat kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bapak, berkati pesan-Mu, pesan sabda Natal pada malam ini, meteraikan di hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Bapa yang sempurna, Bapa yang baik. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. It is
di surga, Tuhan Yesus Kristus yang sungguh kami kasihi. Kami mengucap syukur Tuhan, malam yang indah, di mana Engkau hadir di dalam hati kami. Engkau lahir di tengah-tengah kami. Kasih-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan Yesus. Malam ini kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami yang hadir, tinggal, bertahta di dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kami hidup untuk Tuhan menggenapi janji-Mu. Kami hidup Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, melakukan kehendak-Mu, mengabarkan Injil kebenaran, keselamatan bagi sesama kami. Mampukan kami, layakkan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih malam ini Kau memberkati kami, jemaat RPC. Kami boleh merasakan, menikmati mujizat-Mu. Tuhan, begitu besar atas gereja kami. Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan kuasa kasih pemeliharaan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Kau memberkati setiap keluarga yang ada di tempat ini, keluarga RPC, tidak ada satupun yang Kau tinggalkan. Setiap keluarga di tempat ini merasakan berkat-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami merasakan lawatan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Kami merasakan pemeliharaan yang begitu ajaib atas setiap kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Kami mengucap syukur untuk gereja kami. Kami mengucap syukur untuk tanah yang sudah Engkau berikan buat gereja kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau juga Tuhan yang akan memberkati kami, memampukan kami, Engkau mencukupkan untuk kami boleh membangun gedung gereja, untuk kami boleh beribadah Bapa. Tiada yang mustahil bagi Engkau. Engkau Allah yang melakukan awal pertengahan sepanjang pelayanan kami. Engkau memberkati gereja RPC milik-Mu Tuhan. Kuasa mujizat-Mu terus Kau nyatakan. Kau pakai Tuhan gembala yang Kau telah pilih Tuhan. Pak Yeri, Nana Tuhan, Engkau layakkan terus. Engkau berkati Tuhan. Pakai Tuhan. Hanya karena kasih kemurahan-Mu, mereka layak melayani Engkau. Kuasa-Mu nyata Tuhan, dan Kau pakai Tuhan untuk menjadi gembala buat kami, dan jadikan kami domba-domba-Mu yang terus ada di dalam Tuhan pemeliharaan yang dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang begitu indah malam hari ini. Kami mau sambut Engkau dalam hati kami. Kami mau terima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, malam yang indah, sungguh indah Bapa. Hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Doa ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan jemaat tutup. Silakan petugas pengumuman bisa menyampaikan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang mengikuti ibadah secara offline maupun online. Hari ini semua tersenyum semua karena lupa pakai masker, meniup lilinnya, masker udah mati-mati. Iya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena doa-doa kita dijawab, karena hari ini cerah, tidak mendung, tidak hujan, dan kita juga dalam keadaan sehat. Kita juga tetap berdoa supaya tanggal 31 nanti kita bisa mengadakan ibadah ucapan syukur tutup tahun dalam keadaan cuaca yang cerah sehingga kita semua dapat hadir. Ada beberapa pengumuman yang harus diperhatikan, tapi sebelumnya saya mau menyapa keluarganya saudari kita yang terkasih ini, yang jauh-jauh datang dari, saya lupa Blora apa Pati sih? Oh, dari Pati ya. Puji Tuhan, selamat datang Bapak Ibu. Ini sama cucu ya Pak Bu, Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Sampai jauh-jauh pengen lihat anaknya ini ibadah di mana begitu ya. Kita bersyukur kita dapat keluarga baru jauh-jauh dari Pati ke sini untuk
bersama-sama dengan kita begitu. Nah, pengumuman yang harus diperhatikan adalah tanggal 31 besok kita ada ibadah ucapan syukur tutup tahun. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menyertai kita semua. Bukan berarti tidak ada tantangan, tetapi penyertaan Tuhan sempurna kepada kita. Kita akan datang bersama-sama. Mungkin masih tetap ada yang ibadah secara online di rumah karena memang kesehatan atau karena usia seperti malam ini, tidak apa-apa ya, tidak mengurangi begitu. Kita semua diberkati Tuhan. Kita akan adakan acara ibadah ucapan syukur tutup tahun itu jam 7 malam ya. Iya. Kita nanti juga akan diberikan amplop persembahan ucapan syukur. Terus kita bagaimana ini kasihnya? Berdoa ya. Kita akan minta kepada Tuhan seberapa banyak yang kita beri karena itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Besok Minggu kita tetap ibadah seperti biasa. Bisa tetap mengikuti ibadah secara offline maupun online. Kita akan bersama-sama beribadah di hari Minggu. Itu saja pengumumannya yang perlu diperhatikan. Kita akan memberikan persembahan. Mari petugas yang akan menyampaikan kantong kolektor. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas perintahmu Tuhan, pada ibadah Natal saudara diri Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya aku memberkati persembahan yang akan kami berikan ini Tuhan. Dan biarlah persembahan ini dapat